"Bang, kayaknya aku mau kerja deh." "Kenapa?" Dia bilang, "Aku soalnya butuh uang berapa ya transport." Gila kan itu. Tapi sekarang dia udah hilang. Sampai dia mau ceraiin bininya demi gua gitu loh. Tapi gue juga main hati. Halo guys, sebelum podcast seperti biasa gue mau ngasih info buat kalian yang sering gabut dan ingin iseng mengisi waktu kosong. Sekarang ini hadir Pragmatic 4D, yakni salah satu situs permainan slot online terbaik dan terlengkap di Indonesia. Karena dapat mengeluarkan bonus dan jackpot hingga ratusan juta rupiah. Minimal deposit hanya Rp10.000, menerima deposit pulsa, menerima deposit e-money seperti GoPay, OVO, dan Dana. Bonus member baru 20%, bonus harian 10%, bonus rollingan 1%, dan bonus referral 2%. Untuk info lengkapnya udah gue cantumin dalam deskripsi video ini. Ananda Julila, apa kabar? Kabar baik. Halo semua, apa kabar? Gongsi Paca ya, salah begini tangannya. Gimana sih? Itu mau silat itu. Oh, mau silat. Gue kenal Ananda Julila ini jujur aja tahu udah lama dari si Ngak, tapi nggak pernah diajak moto. Sekali kita foto-foto di event siapa? Oh, di spot yang pertama. Beb, sibuk apa ya setelah PSBB PPKM ini lah? Lebih ke foto sih. Foto ya? Lebih ke foto. Masih kemarin masih masuk agensi. Sekarang udah beres. Sekarang alhamdulillah udah Grand Final, udah apa sih masuk finalis populer. top 10 populer ya. Populer. Nah di agensi itu apa namanya, RCB ya, ikut RCB ya. Iya. Ikut RCB itu sebenarnya jujur aja, Koko harus akui bahwa RCB itu jujur aja produknya bagus-bagus. Sampai berapa kali gue nyuruh si Nggak, kalau kita butuh event coba lu cari tahu RCB itu gimana kalau mau kerjasama soal model. Karena jujur aja Koko ini kan generasinya mulai dari 12 tahun, 13 tahun. Kadang ada kesulitan untuk cari model yang kelasnya betting online. Karena kelasnya betting online ini mau nggak mau kan minimal pusar atau belahan dada kan seperti itu. Dan kenyataannya event-event seperti itu kan lebih menarik. Sejak kapan sih Ananda berintis model? 2015. 2015, sekarang 2022, berarti 7 tahun. Iya. Startnya waktu itu dari langsung di RCB atau? Enggak ya? Waktu itu startnya foto-foto casual. Akhirnya aku ikutan catwalk dan sempat ikutan Bandung Broadway juga di tahun 2019 apa 2018 lah. Kayak apa ya, kayak catwalk gitu juga sih. BLP pernah ikut? BLP ikut ya? kedua apa ketiga ikutan juga. Aku juga pernah datang ke Bandung untuk seru dong. acara Nanti BLP. Kemarin BLP juga ada kok, aku ikutan lagi. Iya, ini kan karena terbentur dengan masalah PPKM COVID ini kan kita juga sebenarnya gini. Terbatas ya. Iya, KFM sendiri kan Enif aja udah 2 kali dilengkap nggak dijalanin karena mau tidak mau, suka tidak suka, KFM itu eventnya masyarakat fotografi. Karena di situ mulai dari yang mungkin umur baru ya mungkin di bawah 10 tahun pun mereka berhak ikut karena di situ gathering akbar. Makanya kalau udah ribuan orang kayaknya nggak mungkin deh kita mau nyelenggarain kayak gitu kan. Nah, cupu-cupunya waktu itu pertama kali foto di mana? Di Braga. Di Braga. Bukan di alun-alun ya? Sama aja sekitaran situ. Oh iya, sekitaran situ ya. Iya. Koko dulu pernah 6 bulan di sana, cuma belum jadi fotografer, jadi nggak tahu model itu seperti apa. Makanya emang di sana rata-rata fotonya paling di Braga, kalau di Bandung. Kotunya Bandung ya, kalau di sini kan di Kotu. Iya. Kalau di sana berarti di Braga. Asia Afrika. Iya. Terus sebagai model seksi sendiri, awalnya gimana? Awalnya aku sempat kerja di suatu tempat dan aku ikut BLP juga, kenal sama pengurusnya BLP, lalu dikenalin sama ownernya RCB. Awalnya mau gak mau dan ragu karena suatu resiko kan pasti ada ya. Ya, kerja apapun iya, resiko. semua kerjaan pasti ada resikonya. Dan berpikir semakin dewasa bebanku semakin banyak, ya aku mungkin
haruslah gitu kan ikut. Dari situ mulai tahun 2019 akhir. Berarti 2019 akhir itu baru memulai serius kalau Iya, boleh dibilang. baru mulai masuk agency itu 2019 akhir di bulan Oktober. Di bulan Oktober masuk agency. Bagus sih. Jobnya banyak. Iya. Tapi di situ aku kenal seseorang yang menghancurkan karir aku di awal. Oke, mungkin itu kita nggak perlu bahas karena Iya. karena kita tidak pernah menggunjing orang lah karena mungkin ada sesuatu dan alasan tertentu ya. Nah, di jalur seksi sendiri apa kira-kira yang memicu Julila mau terjun di dunia foto seksi itu? Karena emang dasarnya udah seksi kali ya. Iya sih. Ada kalau ditanya Julila nggak seksi itu bohong. Kemarin katanya sempat ganti nama, sorry. Ganti nama apa tuh? Julila Lamira. Oh, Julila Lamira. Berarti nanti harus direvisi semua yang sebutan Ananda Julila tadi. Itu ngasih nama agensi? Enggak, itu aku sendiri. Ananda Julila itu sebetulnya dari agensi. Karena ya aku sudah lepas dan mungkin harus gerak sendiri. Berdiri sendiri, udah mau 20 tahun juga sih, nggak mau lah. Kayak diurusin terus sama orang gitu loh. Aku mesti berdiri, aku mesti mandiri. Dalam kerjaan pun aku mesti mandiri. Makanya aku merubah semua. Oh, iya. Ananda Julila itu yang dikenal tatanya besar, rambutnya panjang. Oh, tatanya besar, rambutnya pendek. Namanya juga ganti. Jadi potong rambut, ganti nama. Iya. Keren. Mudah-mudahan dengan ganti nama ini semakin keren deh pokoknya. Amin. Terus Beb, cerita dong asal muasalnya ikut di ajang pemilihan Miss Popular. Iseng sih. Kemarin 26 Januari habis kontrak dari RCB. Tanggal 23 apa 24 itu udah ada pengumumannya kan, audisi. Sempat nanya sama temanku juga, ikutan nggak ya, iseng-iseng aja sih, cari pengalaman gitu kan. Dan ikutan, dan ternyata alhamdulillah aku masuk. Kalau Ternyata boleh iseng-iseng berhadiah gitu ya. itu tahu nggak kira-kira berapa orang yang ikut di seleksi Miss Popular itu? 30 orang, 35. Oh, 35. Dan hebatnya Julila Lamira ini masuk di daftar top 10-nya Miss Popular 2022. Iya, Berarti season kan satu. season 1. Oh, berarti setiap tahun itu ada beberapa session ya? 3. Oh, 3 session. Berarti main setiap 4 bulan sekali ada pemilihan Miss Popular, artinya seperti itu ya? Iya. Nah, perjuangan kamu seperti apa untuk masuk sampai 10 besar itu? Perjuangan aku santai aja sih. Santai. Santai aja, ikutin alurnya. Ikutin alur. Iya. Ada persyaratan-persyaratan yang ngebelibet nggak bagi kamu? Ada, tapi aku berusaha menyikapi semuanya dengan santai. Karena kalau misalnya semuanya disikapin kayak aduh gimana ya, kedepannya juga makin ribet. Santai aja sih. Mesti santai emang. Iya. Tapi yang jadi PR, aku harus diet. Diet untuk Bentuk perut. Ya, sekarang tatanya besar, masa sih perutnya buncit gitu kan? tapi memang pernah lu lihat perutnya buncit ya? Nggak. Ini sorry, mungkin orang bingung. Gua ke depan sono tuh ngomong sama siapa. Jadi di sana itu ada orang yang hampir boleh dibilang intens motoin Julila. Terus Julila siapa tadi? Julila Lamira. Julila Lamira. Sorry karena ini gua masih agak ngawang untuk ingat-ingat Julila Lamira itu karena Namanya baru. nama baru dengan harapan baru juga. Jadi di belakang sana ada Enggak yang setiap kali laporan, oh gua habis motoin Ananda Julila, dan sekarang ternyata jadi Julila Lamira. Bahkan nama Ananda Julila itu lengket di otak gua. Kalau nggak dari nggak ada lagi. Tapi masih rajin mondar-mandir Bandung, Jakarta. Udah jarang. Udah jarang. Sekarang udah stay di Jaksel. Oh, di Jaksel. Udah stay di Jaksel, tapi kesempatan untuk pulang susah. Susahnya? Iya, soalnya ada beberapa kerjaan yang nanggung gitu loh. Oh. Sehari kerja, besoknya free, besoknya lagi kerja kan nanggung kalau pulang. Tapi kan Jakarta Bandung nggak jauh. Iya sih. Kamu off sehari aja bisa PP.
Iya, cuman kan butuh waktu sama keluarga. Iya sih, quality time-nya yang diharapkan kan kalau kita pulang tuh. Nah, dari body lu, gue sih ini gue udah nebak. Kalau gue tanya bagian body si Ananda Lamira ini apa yang paling difavoritin atau yang paling bikin dia pede, pasti dada. Nah, ini tebakan gue, siapa tahu salah ya. Gue tanya deh, body lu yang bikin lu pede apa? Dada doang sama ini nih. Pinggang bagus. Pipi. Tapi suka sadar diri aja sih kalau pakai baju. Nggak bisa kalau pakai baju yang nggak ada, yang nggak nutup lengan. Soalnya mesti Why? pakai tali. Oh, ya. Artinya kalau tanpa penyangga mungkin agak sedikit turun. Iya. Asli loh, ori. Tapi ori pun bagus, tapi tali nggak menghalangi keindahan kok. Enggak. Apalagi kan ada tali yang transparan. Iya. Ada juga yang cuma segede benang atau apa, segede benang kasur. Iya. Tali kan ada macam-macam juga kan. Artinya nggak mengganggu lah hal-hal kayak gitu ya. Karena biasanya kalau untuk tingkat foto yang dipublish kan rata-rata juga masih menutup sebagian. Tapi kayaknya gue lihat ada ya yang sampai nude. Nggak banyak sih. Dan kayak kalau sekarang sih lebih pengen ke casual, terus bikini doang, dan jadi paling sekarang kayak gitu aja. Soalnya kalau membahayakan juga sih kalau foto-foto nude sebetulnya. Tapi udah pernah sering, maksudnya udah pernah sering, artinya dulu sering foto-foto nude seperti itu. Sebelum aku married ya dulu, aku married di waktu awal-awal masuk agency, masuk RCB itu pernah tapi nggak sering. Oh. Kehitung jari lah beberapa kali, dan itu pun fotografernya yang baik gitu, yang udah masuk whitelistnya agency gitu. Nah, mungkin ada hal-hal yang bikin lo nggak pede nggak kalau ketika lo melakukan sesi foto seksi gitu? Jujur ya, nggak pedenya tuh lebih, bukan nggak pede sih, pede-pede aja, tapi lebih kerasa takut. Takut? Nah, cerita dong, takutnya takut gimana? Jadi kita kan kerja tuh di satu tempat yang di dalamnya tuh hanya ada 2 orang. Hanya 2 orang, cowok Dan semua? itu enggak, model sama fotografer kan itu dengan kelamin yang berbeda gitu ya. Dan apa ya, lebih takut ya dia ngapain gitu loh. Tapi sering melakukan sesi foto dengan fotografer yang belum kamu kenal? Sering ya? Sering. Nah, pernah nggak ngalami hal-hal yang traumatik Pernah. dengan seperti itu? Pernah. Apa itu? Aku ketemu fotografer dan dia ngajak, tapi aku menolak. Ngajak wik-wik? Iya, aku menolak, dan dengan lembut aku menolak. Dia tetap aja gitu kan. Aduh, apa nih gitu kan, orang udah tua, udah buta tanah, diem lu mestinya kan begitu. Langsung traveling gua, langsung nebak yang tua gitu kan, maksudnya nggak terlalu banyak. Tapi Terus, di Jakarta? Di Jakarta. Terus dengan lembut dia tetap melakukan, maksudnya tetap maksa gitu. Dengan lembut tetap maksa, akhirnya dia nyentuh dan aku bertindak kasar. Sampai aku bilang, saya cancel foto hari ini, fee Anda saya balikin. Gitu. Dan kemarin Agustus aku ketemu lagi, Agustus apa September aku ketemu lagi, dan aku cuman melakukan halo, cipika-cipiki gitu kan, hal yang wajar gitu kan. Dan dia selalu dia bilang, kamu sekarang dengan dulu lebih lembut sekarang ya. Karena di tempat umum? Enggak, di tempat yang sama, di hotel gitu kan. Cuman halo, apa kabar, cipika-cipiki doang kan. Dan dia merasa kalau aku lebih friendly lah, lebih welcome lah. Perasaan dulu juga gue sama begitu gitu loh. Cuman mungkin kalau dulu berbedanya, aku dengan spontan aku langsung bilang aku nggak mau gitu. Tapi kalau sekarang, waktu kemarin aku masih bisa beralasan, aku lagi datang bulan. Dan memang kebetulan memang posisinya memang lagi datang bulan juga. Berarti ditolong sama datang bulan, seandainya nggak datang bulan, orang itu maksa bagaimana itu? Terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau kata gue sih itu terjadi hal yang diinginkan sih. Bejat otak gue. Tapi setelah kejadian itu, maksudnya ada beberapa orang lain lagi nggak yang melakukan hal yang sama terhadap kamu? Iya,
Tapi gimana pribadinya sih ya, kalau misalnya kitanya bisa nolak dengan lembut dan bisa mengubah suasana yang tadinya udah panas gitu loh. Jadi kayak bercanda-bercanda, tapi kita foto tetap jalan. Gitu. Tapi kebanyakan mungkin beberapa lah ya. Ada yang sampai terjadi gitu, tapi aku nggak tahu. Maksudnya di luaran? Bukan kamu? Bukan aku. Oh. Di luaran mungkin ada, tapi aku nggak tahu dan aku ya udah sih bodo amat gitu loh. Toh itu mereka gitu, urusan sama aku siapa gitu. Tapi kadang satu fotografer ketika motoin dia yang temen aku dan besoknya motoin aku, dia cerita gitu loh. Ya aku mesti menyikapi bagaimana gitu. Ya udah diam aja. Oh gitu ya, paling gitu-gitu doang. Ya sih, kadang-kadang juga Koko sendiri juga heran kadang-kadang nih kalau orang yang pernah fotografer, ini dari sisi fotografer ya. Kadang-kadang sesekali Koko dapat cerita kan, si A jorok abis main nggak apalah gini dalam hati gua. Kok lu bangga sih? Dalam hati gua ya itu sih masing-masing orang ya. Kalau gua sih jujur aja, sejauh ini alhamdulillah aman, sejahtera, sehat sentosa, nggak pernah melakukan hal-hal yang kayak gitu. Dan menurut gue memang nggak penting, karena ngebangun komunitas fotografer dan model atau kayak FM yang Koko bikin itu nggak gampang. Perjuangannya parah banget, dimana awal-awal itu setiap kali namanya event, entah 1 juta, entah 2 juta, kita tuh subsidi namanya event itu kan boleh dibilang susah mau cari benefit kecuali ada branding. Kalau branding itu kan biasanya memang kita arahkan untuk mengcover semua biaya. Jadi kalaupun peserta cuma ada 2 ataupun ada 5, itu kita udah artinya nggak ada risiko nombok lagi. Itulah makanya Koko tuh juga bukan mau ngajarin teman-teman untuk lemah mental, bikin event baru, bikin IO baru ataupun apa. Selagi dia merasa happy terus dan sanggup membackup apabila tidak menutupi semua biaya yang terkumpul, ya silahkan aja. Kita malah senang kalau ada generasi-generasi yang bisa meneruskan kita di event-event fotografi itu. Nah, kalau nih nanti di Popular terpilih sebagai Miss Popular, apa planning lo? Harus punya planning lo, harus punya ini. Planning. Ini kalau kepilih ya? Iya. Mudah-mudahan kepilih. Mudah-mudahan. Iya, lebih ke pengen lebih bener sih ya. Job foto mungkin masih ngambil, tapi aku sekarang udah punya keinginan untuk ngambil lebih ke selain foto. Contohnya kayak aku pengen main film gitu-gitu. Terus pengen lebih bener aja sih sebenarnya. Ya, nanti kalau selesai podcast fotonya yang bagus ya. Minimal video klip kan gampang jalannya, karena Koko banyak proyek video klip itu. Tapi kan harus persetujuan sutradara atau produsernya. Kan seperti itu kan sebenarnya. Siapa tahu kan dari situ juga bisa melangkah lebih jauh. Jujur aja kalau di sinetron, Koko di sinetron atau acting banyak permintaan. Cuman kadang-kadang Koko itu terlalu sulit ngajaknya, ngerti ya? Iya. Jadi gini loh, model itu kebanyakan di foto mau, tapi begitu disuruh acting katanya, boro-boro ngeliat kamera apa. Tapi kayak kadang nge-freeze. Aku juga kalau misalnya foto ya, itu 30 menit pertama aku demam kamera aja. Ya itu wajar. Tapi kalau misalnya orang yang mikirnya duit nih, kan kalau misalnya main sinetron kan dibayarnya nggak per episode ya? Ya, mungkin kelar mungkin bulanan atau bulanan kan. Iya. Mungkin kalau orang mikirnya duit, kok gue hari ini habis syuting kok nggak dibayar ya gitu. Akhirnya kan dia males gitu kan. Tapi kalau misalnya dimikirnya, oh ya gue dikontrak nih, ibarat anggap aja gue dikontrak gitu kan untuk main sinetron itu dan dibayarnya nanti setelah beres gitu kan. Beda lagi. Tapi kebanyakan sih orang mikirnya, kok gue hari ini nggak dibayar sih habis syuting gitu loh. Masih mending ngomongnya hari ini, kadang-kadang hitungan jamnya belum ada kan? Iya, kadang-kadang kok juga seperti itu. Padahal gini, ngejaga nama itu nggak semudah hanya ngejaga uang, maaf ngomong ya, kita ngomong 1 juta, 2 juta fee si model kadang-kadang, tapi alhamdulillah sih nggak pernah sih. Pernah nggak ya gue dikejar-kejar itu? Nggak pernah ya. Nggak pernah sih, untungnya Koko memang selalu menerapkan sebisa mungkin
event kelar kita selalu bayar. Nah, yang terjadi itu kalau seandainya terpending biasanya justru kayak di video klip, di apa gitu, kadang-kadang ada penundaan, entah itu sehari sampai ya mungkin seminggu, tapi nggak ada lah kata-kata yang nggak mungkin nggak dibayar gitu loh. Karena Koko sifatnya gini, kalau pun seandainya nggak dibayar pun mendingan Koko yang rugi. Iya. Karena sifat Koko tuh begitu. Tapi kalau seandainya si klien masih bisa dikejar, itu klien gua belum dibayar. Kita kan menjaga nama baik ya. Menjaga nama baik karena yang Koko butuhkan kan sekarang ini orang percaya model, karena gini juga ribet tuh gini Beb. Event itu ketika model semua minta DP, resikonya adalah model tersebut berhalangan hadir. Kita sulit untuk cari penggantinya. Tapi kalau kita belum kasih fee, belum kasih DP pun apa, kita gampang nyari opsinya. Itu aja alasannya mungkin karena kenapa kok nggak pernah misal ada yang merasa gua nggak pernah ngasih DP dan sebagainya, itu karena itu alasannya, karena kita nggak tahu terhadap cewek itu terjadi apa. Maaf, mungkin ada sebagian yang semalam itu mungkin begadang di klub malam terus, atau mungkin yang nggak bisa ditolak lagi, mungkin ya seperti kamu bilang tadi ketika datang bulan, ya kan? Iya. Terus berikutnya lagi mungkin ada hal-hal lain. Nah, hal itu biasanya akan mengganggu jalannya event seperti itu. Makanya kita harus secepat mungkin mencari penggantinya, karena kalau di flyer itu ada 7 model, kita harus biasanya nggak boleh kurang, lebih boleh, kurang jangan. Karena gini, peserta biasanya kita udah tentukan misalnya 1:5, berarti 5 itu 35 orang dengan 7 model. Kalau 35 ini hadir semua, yang 5 orang ini kasihan. Itu sih alasan Koko harus mengganti dengan yang baru gitu. Nah, pengalaman pernah lu alami dan bikin lu malu dan sampai sekarang lu gak bisa lupain, ada? Malu banget gitu ya. Apa ya? Private apa event nih? Wah, mana tahu lu yang ngalamin. Oh iya, gue lagi datang bulan, lagi event nih. Terus daripada cancel, nama baik gue jelek dong. Gue beli tampons. Tampon sama menstrual cup, kan? Karena baru pertama kali beli menstrual cup itu nggak tahu bentukannya kayak bagaimana, ukurannya gimana. Gue belilah ukuran L. Ternyata itu ukuran L itu untuk orang yang udah melahirkan. Mestinya gue ukuran M, ya. Terus udah gitu, gue pakai dong hari H event. Gue bawa 1 tampons dan kebetulan model satunya lagi datang bulan juga. Ya gue kasih dong tampons itu ke si model satunya lagi. Gue pakai menstrual cup itu. Selama event berjalan, bentar ke toilet dulu. Memang itu nggak profesional ya sebetulnya, cuman daripada tampons gue naik ke atas. Terus udah gitu berusaha lepas nih ya, udah dilepas karena mikirnya udah nggak ada darah nih. Darahnya nempel di spray hotel. Malu banget itu, banyak fotografer coba. Dan sampai sekarang gue nggak bisa ngelupain. Dan kapok, nggak mau pakai menstrual cup lagi. Tapi jujur aja ya, kita sebagai cowok dewasa ya, memang kita sebagai cowok dewasa lihat seperti itu tuh maksudnya sangat maklum banget sih. Nggak pernah ngomong, lu bikin malu gua aja, nggak pernah sih. Iya, kita ngalami hal-hal kayak gitu ya. Ya kita nggak bisa. Cuman nyesel juga nggak bisa. Kenapa nggak gua ganti model dan sebagainya? Masalahnya di sana ada cowok yang gue suka, itu yang bikin gue malu ya tuh. Mantap, malu banget. Itu bener-bener malu. Sampai di kamar mandi gue nangis temenin admin kan. Aduh, gue nggak berani ikutan lagi. Itu malu banget. Lu pernah bucin gak sih? Berarti bucin dong itu. Termasuk bucin gak sih waktu itu? Enggak sih, enggak termasuk bucin, tapi hampir mendekati bucin. Tapi gue pernah ngerasain bucin banget. Baru kemarin gue ngerasain bucin banget. Anjir, sama siapa tuh? Adalah kayaknya kalau ditelusuk kayaknya pasti kenal. Ada sih, tapi yang jelas bukan fotografer. Bukan fotografer, aman. Terus ya bucin banget lah, namanya orang bucin lah ya. Ditinggal bentar, kemana sih ini laki gitu kan. Kayak gitu kalau lakinya baik gitu kan. Sampai jalan, abis foto nih gue jalan. Terus di bolak-balik pakai Grab. Itu cuman pengen kayak
gue pengen nangis tapi gue malu gitu loh. Terus setiap driver Grab nanyain, Mbak, kok sedih, kok mukanya murung? Aduh udah deh, udah nyetir aja deh, buat gituin aja kan, karena nggak mau banyak ngomong. Gue nangis terus sampai kosan, gue nangis terus, tapi gue udah sadar, nih ngapain sih gue nangisin laki kayak begitu? Udah aja sembuh nih, udah nggak nangis lagi. Besoknya pagi-pagi, kok nggak ada dia telepon ya? Ih dia kemana ya? Sampai banget. Gitu banget. Itu gue nggak mau bucin lagi, karena gue pernah ngalamin bucin sebucin-bucinnya sampai karir gue ambruk, hancur semua. Kapok gue nggak mau lagi. Kalau gadun beda lagi itu. Gue bingung, gue kadang-kadang setiap kali yang dateng tuh, kalau udah gini, kayak gue pikir siapa yang bisa ngerawat ini kalau bukan gadun? Otak gue keras banget ya. Kalau gadun beda lagi. Beda lagi lah. Ibarat ada uang abang disayang. Awas lu, hati-hati ngomong begitu. Iya, nggak ada uang abang yang nggak disayang. Ntar nggak ada gadun lagi yang iya, deketin. Enggak, tenang aja. Itu kan peribahasa semua wanita. Iya. Di TikTok juga banyak kan kayak gitu. Ya emang tujuannya cari gadun kan itu kan ya? Iya sih. Enggak, tapi ada nggak orang gadun main hati? Ada nggak sih? Ada cerita gitu? Gue pernah ngalamin. Oh. Iya. Boleh cerita nih ya? Ya, cerita aja. Jadi dia tuh, gue lagi karaoke nih, terus gue dipanggil. Padahal gue sebagai tamu di situ ya, bukan LC. Mohon maaf nih. Terus dipanggil, kenalan kan? Oh iya kenalan. Dan gue tuh nggak berharap gue dibungkus atau apa gitu ya. Terus tiba-tiba, Dek, ikut abang yuk katanya. Nah kemana gitu kan, di Bandung nih kejadian. Gue ikut. Wih cakep tapi ya udah kena lampu, cakep ya ke orang India gitu, mukanya tinggi besar gitu. Gue berharap terjadi hal yang diinginkan. Tapi itu udah sampai jam 2 malam, gue nggak diapa-apain juga. Ditinggal tidur, tapi gue dikasih duit besoknya. Terus udah gitu dia baik banget sama gue kan. Setiap gue datang ke tempatnya dia kan nggak di Jakarta, nggak di Bandung, di luar lah ya. Setiap gue datang, gue nggak diapa-apain. Berani sumpah gue. Rugi dong lu. Tentang banget. Nggak diapa-apain itu. Tapi kalau misalnya gue bilang, Bang, kayaknya aku mau kerja deh. Kenapa? Dia bilang, aku soalnya butuh uang berapa ya? Transport, gila kan itu. Tapi sekarang dia udah hilang. Sampai dia mau ceraiin bininya demi gua gitu loh. Tapi gue juga main hati karena, ada ya laki begini gitu. Gue udah Bang, udah Bang gitu. Gue udah pasrah gitu. Di kasur gue udah berusaha kayak, sayang ayo dong gitu kan. Gue didiemin lagi aja, kurang apa? Tete gue udah gede, apa ya gitu yang kurang gitu kan. Ya kentang lagi nih, gue udah datang jauh-jauh dari Bandung gitu. Oh pas ketemunya di Jakarta? Enggak, di Riau. Oh jauh? Iya. Apa memang dia stay di Riau? Enggak, dia pindah-pindah tempat. Tapi memang bukan orang Jakarta sih, bukan orang Bandung juga. Waktu pindah dari kota ke kota itu mungkin selalu nyuruh lu datang atau gimana? Dan sampai bilang, kamu mau tinggal di mana? Ya gue di Bandung Bang, gue bilang gitu. Enggak, aku mau siapin rumah buat kamu, nanti aku pulang ke tempat kamu aja sebulan sekali. Ya udah lihat tanah nih ya. Anjing ketahuan sama bininya. Itu gila banget. Tapi ada kejadian yang bener-bener menyentuh hati gue banget sih ya. Ini di yang lain ya, beda orang. Jadi saat itu mungkin orang itu mau fotoin gue. Dan gue bilang, nih rate-nya segini gitu kan, fee-nya segini. Oh iya, transportnya segini ya, karena kan aku dari Bandung gitu kan. Gue baik-baikin, tapi di sisi lain mungkin dia malaikat yang dikirim Tuhan buat gue. Karena dia ngasih duit, fee-nya gue tuh dilebihin. Oke, terus kita teleponan. Karena memang aturannya gitu kan, udah DP, terus gue kasih nomor telepon, baru kita kontakkan gitu di WA gitu kan, untuk lokasi apa dan lain-lain. Terus begitu, tiba-tiba itu kejadian jam 12 siang. Dia kasih DP buat gue kontak langsung. Jam 1 dia kasih gue duit lagi. Itu sekitar 5 juta. 5 juta dia kasih duit. Dia bilang, buat kamu cantik. Gue kan takut. Itu kejadian pertama ya, jam 1 siang. Gue sampai Bandung itu sekitar jam 3 apa jam 4 sore.
ditransfer lagi tanpa ada embel-embel apapun. Ketemu aja belum? Gitu loh. Ini buat kamu, sore cantik katanya. Ditransfer lagi duit dan itu nyata memang ada di mutasi gitu kan. Terus malamnya gue ditransfer lagi duit sama dia. Apa sih gitu kan, habis-habisin duit sayang gitu kan. Mendingan lu gunain Itu nggak jadi ketemu? Belum ketemu. Itu dari 1 hari itu dia langsung ngasih duit ke gue. Dan pagi-paginya gue bangun tidur. Pagi bang, gue bilang gitu kan. Mau konfirmasi nih, fotonya jadi kan, lokasinya di mana? Sebentar ya cantik, saya lagi sibuk. Sibuk dia transfer gue 7 juta. Kaget dong. Terus gue nanya, bang ini uang apaan? Gue bilang, aku nggak mau dikasih uang banyak-banyak. Ini buat abang aja, aku kembaliin ya. Kurang ya? Dia transfer lagi gue duit. Kan jadi bingung ya. Maksudnya ini kan limit BCA kan 10 juta kan? 10 juta. Kok bisa dia transfer banyak? Lebih dari 10 juta. Oh, berarti dia platinum bisa. Platinum ya? 25 sampai 75 bisa. Nah, terus setelah gue hitung-hitung nih ya, 1 hari dia transfer gue 30 juta. 1 hari itu doang. Gila, ini orang kerja apaan sih gitu kan. Terus dia sempet nanyain kan, kamu daripada bolak-balik Bandung Jakarta, aku taruhin kamu di apartemen ya. Nih gue di-keep nih gitu kan. Gak apa-apa dah, gue iyain aja gitu. Tapi sayangnya di situ mungkin Tuhan Allah ngasih rezeki gue cuman segitu gitu kan. Tapi dia udah nggak bisa kontak gue lagi, dan gue kontak juga dia hilang. Aneh ya. Hilang kontak. Kalau soal duit di transfer tuh sih banyak faktor tuh gini. Kan kita nggak tahu di luaran sana itu ada banyak orang yang kadang mengharuskan ada dana keluar. Iya. Iya. Jenis money laundry atau seperti apapun aku nggak tahu. Dan seperti itu biasanya kan mereka yang memang butuh biasanya digunakan untuk entertain klien dan sebagainya. Mungkin hari itu memang dia benar-benar uang itu harus keluar dan nggak ada alasan lagi, mungkin hanya ya rezekinya dia lah dapat uang kayak gitu. Saat itu karena mungkin bisa aja dia transfer langsung 30 juta, tapi mungkin akan ada sesuatu hal yang aneh kan kalau langsung transfer 30 juta. Dan itu gue taruh duit itu kan gue di ATM lain kan gue simpan selama 1 bulan. Karena kan gue juga takut tiba-tiba nih besok sore dia nagih. Gue nggak berani pakai, ibarat katanya itu dia duit panas deh gitu kan. Gue nggak berani pakai. Terus saat itu gue lagi butuh duit yang bener-bener nominalnya besar untuk membeli sesuatu lah gitu kan. Dan gue bingung duit mana yang mesti gue pakai. Tabungan gue udah ya udahlah, mau nggak mau gue ngobrol sama keluarga, nggak mau nih kita pakai aja deh duit yang ini. Dan gue juga jujur, gue dikasih duit segitu gue jujur karena kan mungkin akan terjadi sesuatu masalah yang mungkin melibatkan orang tua. Makanya gue mesti bicarain soal duit yang itu. Dan ya bismillahirrahmanirrahim, gue mesti pakai nih duit gitu kan, semoga nggak ada masalah apapun. Dan itu sampai sekarang alhamdulillah nggak ada tuh, fine aja, masalahnya nggak ada alhamdulillah. Ya mungkin Allah ngirimin malaikat gitu ya buat gue gitu loh. Tapi kalau mau jujur, dari kehidupan lu dengan keluarga, dengan karir, semua itu maksudnya lu sebagai good girl ya, pernah nggak ada trouble dengan keluarga, dengan karir? Iya, dengan keluarga. Dengan keluarga pernah? Pernah. Dengan keluarga lebih utamanya sih saat gue nggak bisa bantu mereka. Oh, berarti faktor ekonomi ya? Iya. Faktor ekonomi ya. Makanya kalau misalnya besok ada kerjaan, besok di cancel, gue udah bingung, gue mesti mikir apa lagi. Oh, ya karena ada tanggung jawab tadi ya. Sampaikan ke teman-teman kita, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di sana. Iya, buat kalian semuanya terus semangat buat karirnya, buat hidupnya. Dan kalau misalnya kalian yang kerja, satu kerjaan kalian di cancel atau ya belum rezeki, berarti ya sabar aja. Sesuatu masalah juga pasti bisa dihadapi kok, tenang aja. Semangat ya. Jangan lupa follow Instagramnya aku, Julila_Lamira, dan nanti aku follow back. Subscribe juga ya channelnya Kokosan. Oh iya dong, podcastan wajib itu nanti. Ya harus di subscribe dong. Oke. Thank you teman-teman udah nonton video ini dari awal hingga akhir non skip. Thank you juga buat Julila Lamira dengan nama barunya dan karirnya, dan semoga nanti terpilih sebagai Best of Miss Popular. Doain ya. Thank you, Beb.
Sukses terus ya KFM. What is up? We're gonna get you on the flow.